Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ketika kedua mempelai mengambil keputusan untuk dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, tentu saja si laki-laki sudah siap dan sudah matang, sudah punya pekerjaan dan sudah bisa menafkahi anak dan istri. Ketika si laki-laki ini mengambil perempuan untuk dijadikan istri, Alkitab katakan, keluarlah engkau dari rumah orang tuamu. Sebab itu, seorang laki-laki meninggalkan kedua orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Artinya dia sudah siap, dia sudah mapan, dia sudah punya pekerjaan yang tetap, sudah bisa menafkahi istri dan anaknya sendiri. Bentar akan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Pendeta akan bertanya, Saudara Raymond, apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan istrimu dalam keadaan suka dan duka? Iya, saya berjanji, saya bersumpah. Sumpah itu bukan kepada pendeta disaksikan oleh jemaat, tapi kepada Tuhan. Begitu juga dengan Saudari Evi. Saudari Evi, apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan suamimu dalam keadaan suka dan duka? Ya, saya bersumpah dan saya berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan dia dalam keadaan suka dan duka. Sumpah yang kita ucapkan bukan kepada pendeta, tapi kita ucapkan di hadapan jemaat, dan sumpah itu untuk Tuhan. Hati-hati dengan sumpah perkawinan yang sudah kita ucapkan. Orang Kristen tidak boleh bercerai. Kalau sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, jaga baik-baik pasangan masing-masing. Suami jaga perasaan istri, istri jaga perasaan suami. Makanya yang perlu diwaspadai kalau berumah tangga, jangan sembarangan suami boncengan dengan perempuan lain. Jaga perasaan istrimu. Begitu juga dengan istri. Jangan sembarangan boncengan dengan laki-laki lain tanpa seizin suami. Jaga perasaan suami supaya tidak terjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dan Alkitab katakan juga, alangkah baiknya kalau kita sudah jadi suami istri, jangan tinggal berjauhan. Firman Tuhan katakan begini, alangkah baiknya kalau kita sudah jadi suami istri, jangan berpisah terlalu lama. Kenapa? Kita ini tidak tahan godaan, kita ini tidak tahan nafsu. Alkitab yang bilang, suami tidak berkuasa atas tubuhnya, istri juga tidak berkuasa atas tubuhnya. Ingat hukum bertanah. Saya kasih contoh. Kalau suami pergi merantau 5 tahun, 10 tahun tidak jumpa istri, istri ada di kampung. Kalau suami sudah kepingin melampiaskan ke siapa, Pak?
Supaya ketika dia datang berlabuh, oh ada istriku yang bisa ketemu. Karena ini Alkitab yang bilang, rahasia rumah tangga semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Kita aja manusia yang tidak tahu. Kita aja manusia yang melangkahi aturan-aturan firman Allah. Dan kedua, Alkitab katakan, kalau sebentar sudah diteguhkan dan sudah sumpah, jangan sekali-kali mengkhianati rumah tangga. Amin. Saya dengan suamiku punya komitmen, kami tidak mau menikahkan orang yang sudah pernah bercerai, kecuali bercerai mati. Kecuali dari pasangan mati, datang sama kami minta dinikahkan, oke, saya terima. Tapi selama pasangannya masih hidup, saya katakan tidak mau, sudah. Karena saya nanti melanggar firman Tuhan. Jadi saya minta maaf kepada jemaat, kalau ada yang mau kawin cerai, suaminya masih hidup, istrinya masih hidup, kemudian datang sama saya melamar pernikahan, saya minta maaf. Karena ini hukum perkawinan. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mau orang tua, mau keluarga, mau kakak adik, mau teman, mau siapapun, tidak berkuasa menceraikan, bahkan memisahkan orang yang sudah dipersatukan di gereja. Siapa yang berani memisahkan kita, dia yang akan kena hukuman dari Tuhan. Ketika kita memisahkan orang yang mau bercerai, nanti ujung-ujungnya kita ke rumah tangga juga akan jadi rusak. Karena tabur Tuhan. Siapa suku? Karena kita berjalan sesuai dengan hukum tabur Tuhan. Amin. Jadi pegang baik-baik, ya. Pegang baik-baik nasihat firman Tuhan ini. Setelah sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, jangan cuma sampai di pemberkatan nikah. Setialah beribadah dan bergereja. Amin. Amin Pak Ramonas. Jangan sibuk cari uang terus. Cari DP sumber uang. Siapa sumber uangnya Pak? Tuhan. Sebenarnya Alkitab katakan 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 Tuhan punya, jangan pakai untuk bekerja. Tapi karena aturan perusahaan oke lah, boleh bekerja tapi jangan lupa beribadah. Kalau sudah jam, kasih tahu kita ke bos. Kalau memang bos kita Muslim, kalau dia Kristen pasti dia mengerti kok. Bos, saya minta izin ya, saya mau gereja dulu. Tidak mungkin dia tidak izinkan. Karena itu adalah hari kita untuk kita beribadah meluruskan lisan. Amin. Supaya kau bisa membawa istri anak-anakmu menjadi perkasa di negeri. Karena rumah tangga diberkati kalau di kepala yang Tuhan. Tapi kalau kepalanya sudah rusak, biarlah kehidupan orang tua menjadi pelajaran buat kamu. Jangan sampai terjadi kepada kamu. Amin. Ya. Biar kamu membimbing istri dan anak-anakmu sehingga mereka boleh menjadi besar di dunia. Karena cuma orang yang takut Tuhan, dialah yang akan diangkat, dia yang akan diberkati oleh Tuhan. Karena banyak saudara orang-orang yang takut Tuhan rajin gereja, itu anak-anaknya jadi perkasa di bumi. Karena hanya kuasa Tuhan yang berkuasa mengangkat anak-anak Tuhan. Dari nasihat firman Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan, jangan pernah menjauh dari istri, jangan saling berjauh, jangan saling berboncengan yang bukan budin kita. Jaga perasaan masing-masing. Dan ini masalah seks. Karena dari mereka ngapain kok seks mau dikot-bakatnya? Justru banyak orang jatuh karena seks. Kalau misalnya suami butuh, istri tidak boleh tolak. Amin. Bu Evi, kalau istri butuh, suami tidak boleh tolak. Terkecuali tanda kutip, terkecuali istri ada menstruasi, itu tidak boleh. Secapek-capeknya kita kalau suami butuh, secapek-capeknya kita kalau istri butuh, paling 5 menit selesai. Iya kan? Supaya apa? Supaya dia pikiran gak melayani di luar sana. Supaya dia pikiran itu gak cabul. Iya kan? Sebab kalau istri tidak mau layani, suami tidak layani, itu pikiran itu bisa cabul ke mana-mana. Karena kita pernah kasih jatuh tadi malam, kita suami kasih jatuh tadi malam, cabul atau otak. Tapi kalau saling melayani satu dengan yang lain, saya percaya rumah tangga kita pasti diberkati. Dan bersama-sama datang beribadah. Kalau ada acara-acara pesta, bersama-sama datang ke pesta. Jangan sendiri-sendiri. Biar mereka